Nah, contohnya pada motor Vario ini ya, 150. Ini kadang indikatornya ini, indikator temperatur ini nyala mati. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk ini sudah tak bersihkan, tadi kotor ya. Di sini sepertinya air radiator di reservoirnya habis nih. Tuh, kemana ini? Tersedot atau bagaimana? Bisa ada indikasi tangki reservoir ini bocor atau dia tersedot ke dalam radiator ini, karena dia radiatornya kekurangan air radiator, kekurangan air ya, karena ada kevakuman makanya dia sedot air dari tangki cadangan. Cuman kita coba lihat dulu ya. Di sini kita bisa buka dulu. Kunci 10 untuk bukanya. Oke. Oke, nah itu udah kelihatan sudah. Wah, ini tanda-tanda kebocoran nih. Kemana ini? Bentar ya, bentar. Nah, masih ada ini. Terus, tapi dia kenapa tinggal sedikit ya? Lari kemana dia? Ini bisa jadi nih, ada kebocoran dari radiatornya. Bisa jadi karena seal water pump itu di dalam sini. Nah, di sana ada seal water pump untuk pemisah ya. Ada seal water pump, satunya seal oil. Di situ ada rongga, kemudian ada lubang. Nanti dia kalau seandainya ada kebocoran seal antara seal air radiator, nanti ada tetesan air ke sini. Kemudian juga kalau ada kebocoran seal dari oilnya juga dia akan netes dari sini. Oke, ini kalau dilihat dari sini tidak ada sih tanda-tanda kebocoran untuk air radiator ya. Tapi kan bisa jadi kemana ini, ke bawah ini. Kita bisa cek juga untuk jalur-jalur selangnya ya. Nanti kita isi dulu, terus kita nyalakan. Sudah kita isi penuh. Ini juga kepenuhan ya. Siapa tahu, tapi nanti kalau agak kepenuhan ini nanti kan pas lagi buang udara di jalan atau gimana, dia bisa nyedot sendiri. Sambil kita nyalakan ya motornya ya. Nah, ada muncratan atau tidak di sini? Sampai kita tunggu panas. Kita tunggu sampai panas. Oke, itu tidak ada muncratan ya. Waktu dingin gini kita coba gas. Ada gelembung ya untuk membuang udara. Jadi udaranya pada naik ke atas. Ada getaran ya, karena ada getaran, ada gelembung yang terbuang untuk membuang angin. Nah, di situ. Kita cek juga nih dari sini. Siapa tahu dari water pumpnya, sealnya dia bocor. Bisa jadi dia ada rembes di sini kan. Bocor lewat sini juga bisa terjadi. Bisa jadi juga nanti kendalanya karena ini tutupnya ini dia sudah lemah nih. Tutupnya itu ada pernya ya. Dia sudah lemah. Atau bisa jadi juga ini hanya masalah sepele, di kisi-kisi radiatornya ini udah kotor nih. Nah, ini
banyak kotoran ya. Ini bisa dibersihkan, dicuci, disemprot ya, karena ini tertutup, ini tertutup cover dia. Oke. Nah, atau bisa jadi ya hal yang paling parah adalah silinder headnya, paknya melengkung, nah, silindernya melengkung ya, jadi bocor di packing head, kemudian dia bisa mengakibatkan apa namanya itu, bocornya lewat kompresi situ ya, lewat head situ. Tapi kalau dilihat-lihat sih ini kan motornya agak lumayan baru ya, belum pernah dibongkar juga. Kita masih jauhkan dari dugaan head melengkung atau packing bocor ya. Kalau seandainya packing bocor kan dia lari ke ruang bakar, maka motornya tidak akan bisa hidup, susah hidupnya. Nah ini gampang hidupnya, ini di start sekali sudah hidup. Biasanya kalau dia masuk ke ruang bakar, dia akan mengenai busi basah, maka mesinnya susah hidup. Tapi ini udah kita pastikan tidak masuk ke dalam ruang bakar untuk air radiatornya. Jadi bisa jadi kemungkinan ya, ini dari analisa kalau di sini tidak ada terjadi masalah. Ini sudah agak setengah panas. Kalau analisanya yaitu ya, ini kemungkinan ini pernah dibawa laju, kemungkinan dia panas berlebih ya kan. Sebentar agak mundur dulu. Dia panas berlebih, kemudian tutupnya ini sudah tidak kuat. Nah, dia airnya lari ke reservoirnya penuh. Karena dia kepenuhan, tekanannya dia terbuang lewat selang buang hawa ini, lewat selang hawa reservoir ini. Nah, ini kan ada selang hawanya reservoir ya, airnya terbuang lewat sini. Oke, itu menurut analisa nih. Kemudian di sini nanti ada, begitu sudah terbuang beberapa cc, beberapa mililiter, dan mungkin perjalanannya sudah sampai mungkin ya, akhirnya ini sudah berkurang di dalam radiator ini, sudah berkurang. Oke, mungkin berkurang setengah sudah ya, sudah tinggal segini lah, anggaplah ya, sudah tinggal segini. Nah, begitu sudah dingin motor, sudah didiamin, disedotlah air yang dari dalam situ, dari dalam reservoir masuk ke dalam ini, ke dalam kevakuman ini tadi ya kan. Kan tadi kan vakum karena tinggal segini ya. Disedotlah air yang dari reservoir kembali ke dalam radiator waktu dingin. Karena ada kevakuman tadi, akhirnya di reservoir ini terlihat habis airnya. Oke? Seperti itu tuh anunya, teorinya ya. Teorinya begitu. Dia tersedot lewat sini nih. Nih ada selang sedot dari reservoir ya. Nah, bisa jadi hanya lewat situ saja, hanya sepele karena ini tutupnya ini minta diganti. Oke, ini nanti kita tunggu sampai panas. Kalau dia tidak terjadi apa-apa, tidak ada apa namanya loncatan terus kayak sirkulasinya sudah bagus, ada sirkulasi dari apa itu namanya, termostatnya main jalan, berarti ya ini sudah normal aja. Nanti kalau ada masalah ya kita akan update lagi. Oke, ini udah panas ya, udah ada asap di situ, ada apa, uap asap dari air radiator. Kemudian dia ada gelembung-gelembung lagi begitu digas nih. Oke, nah kita menjauh lagi lah. Oke, ini jadi indikasinya ini kotor ya, ini kotor. Kemudian akhirnya overheat atau panas berlebih, maka dia lewat tutupnya ini keluar ya ke reservoir, kemudian terbuang, kemudian tersedot lagi setelah dingin. Yang kedua, ini sudah lemah, oke, ininya sudah lemah, jadi kita bisa ganti untuk tutupnya. Nanti pokoknya
servis radiator itu tidak bisa 1-2 kali ya, memang harus berkali-kali dan harus jeli, dan tidak usah dulu vonis kemana-mana dulu. Jadi di sistem radiatornya dulu ya, kayak gini. Nah kemudian ada satu lagi di sini. Kalau di sini nanti pas sudah panas banget, sudah banyak asap ya keluar, apa namanya, uap air yang keluar, terus kemudian kita gas, dia muncrat di sini. Nah itu bisa jadi radiatornya nih buntu, tidak mau sirkulasi ke bawah ya. Jadi dia waktu digas, pompa water pumpnya ini, fuel pump water pumpnya ini, dia terlalu tinggi putarannya, akhirnya dia menyemburkan air radiator lewat sini. Itu karena ini kisi-kisinya sudah mampet. Ini wajib dicuci, dilepas, dicuci, disedot, kalau mau ya dikorok. Tapi ini susah nih. Oh bisa dikorok ini, bisa dibuka nih. Nah ini bisa dikorok ini kalau yang model-model begini. Ada yang nggak bisa dikorok ya, ada yang di apa namanya, di patri di sini ya, bisa semua bisa dibuka sih. Oke, itu gejala yang ketiga. Kemudian yang keempat ada kebocoran dari seal-seal di sini, kebocoran dari pipa-pipa, dari selang-selangnya itu, tapi di sini tidak ada. Nah, kemudian ada sesi selanjutnya, yaitu kalau di sini tidak ada sirkulasi, kemungkinan termostatnya itu udah rusak ya, tidak mau membuka sempurna, atau malah tidak mau membuka ya. Cuman di sini tadi udah kelihatan sirkulasi, tapi nanti kita cek lagi ya untuk sirkulasi di sini masih jalan apa enggak. Sirkulasinya dia seperti air muter aja gitu, tanda-tandanya kalau termostatnya masih berfungsi ya. Airnya muter-muter gitu di situ. Ntar kita lihat. Nah, bisa juga di termostat tidak membuka ya, termostat tidak membuka secara sempurna, makanya dia bisa terjadi overhead di sini dan air muncrat naik ke atas lewat tutupnya itu tadi, sama-sama karena overhead, karena ini kotor. Kemudian termostat tidak terbuka, water pump juga bisa, dia tidak bisa berputar sempurna, mungkin giginya rontok apa gimana, akhirnya overhead. Itu juga bisa menjadi penyebabnya. Kemudian yang terakhir adalah dari bongkar silinder head. Nah, di situ yang terakhir. Tapi di sini tidak ada gejala seperti itu. Ini normal, ini dia ada gelembung-gelembung udara, dia mendidih, itu normal ya. Nah, itu. Nah, ini tak kurangin sedikit ya untuk air radiatornya, tak kurangin sampai di batas pipa balik ini ya, selang balik, supaya dia bisa ketahuan termostatnya sudah terbuka sempurna atau enggak, biar kita bisa lihat dia sirkulasi atau enggak sambil kita gas. Oh, kelihatan nyembur kan dari sini tadi. Kelihatan di situ ya, ada semburan air ya. Jadi termostatnya ini masih berfungsi, masih oke ya. Jadi kita bisa tambahin lagi lah airnya ini sampai penuh, baru kita tutup. Kalau setelah ini masih ada overhead, kita update lagi. Jadi kita cuci ini dulu, udah gitu aja terus ditutup. Oke, jadi jangan memvonis apa-apa dulu, jangan mengganti apa-apa dulu untuk coba-coba. Oh ininya, oh tutupnya, oh termostatnya diganti, oh packing head silindernya yang diganti. Nah ternyata masalahnya nggak sembuh-sembuh, dan ternyata masalahnya hanya sepele. Pokoknya jangan main ganti-ganti dulu lah ya. Tutupnya ganti, airnya ganti, apalagi korek radiator, termostat ganti, rusak sudah, nggak sempurna bukanya. Guys, pokoknya jangan main gonta-ganti dulu. Cek dulu bener-bener baru bisa kita putuskan untuk memperbaikinya gitu ya. Nanti habis banyak, sudah terlanjur habis banyak, wah malah tambah nggak sembuh-sembuh untuk masalah overhead radiator. Oke, thank you.